Halo Tribuners, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap jangan bosan di rumah. Oke, kali ini Tribunnews akan menghadirkan informasi yang sangat menarik, yakni beberapa waktu lalu BMKG memberikan informasi lewat akun Instagramnya terkait dengan fenomena alam yang terjadi pada hari ini tanggal 27 Mei dan 28 Mei besok hari, yakni matahari tepat berada di atas Ka'bah. Untuk membahasnya fenomena ini, kita sudah terhubung dengan ahli ilmu falak atau astronomi, Dr. Muh Nasiruddin MA.MAG dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Surakarta. Assalamualaikum Mas Muh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih banyak Mas atas waktu luangnya yang diberikan untuk kami Mas. Ya, terima kasih kembali Oke, sama-sama. Mas langsung saja Mas. Sebenarnya fenomena ini sebenarnya fenomena apa sih Mas? Sebenarnya ini fenomena yang rutin terjadi setiap tahun sebenarnya, yaitu ketika matahari berada di atas Ka'bah. Artinya kan ada pergerakan matahari yang pada dasarnya kan bukan mataharinya yang bergerak, tetapi buminya yang bergerak, tetapi ada gerak semu matahari namanya, di mana pada hari ini dan kemudian besok itu pada jam 16 lebih 18 waktu Indonesia Barat, itu matahari akan tepat berada di atas Ka'bah. Nah, itu yang dalam ilmu falak dikenal dengan istilah Rastul Qiblah atau istiwa a'udham. Nah, dikatakan istiwa karena matahari berkulminasi. Tapi karena ini agak istimewa karena dia pas berada di atas Ka'bah, maka dinamakan dengan Rastul Qiblah karena Ka'bah adalah sebagai kiblatnya umat Islam. Ketika sholat mereka akan menghadap ke Ka'bah. Jadi secara umum sebenarnya bukan fenomena yang langka ya Mas? Bukan fenomena yang langka karena ini rutin terjadi. Jadi setiap tahun akan terjadi 2 kali di tanggal 27 dan 28 Mei hari ini dan besok. Kemudian juga terjadi besok di bulan Juli tanggal 16-17 Juli. Ini Mas, apakah fenomena ini hanya terjadi di Indonesia saja? Mengingat Indonesia ini kan berada di sekitaran garis khatulistiwa. Apakah fenomena matahari yang ada tepat di atas Ka'bah ini juga terjadi di negara-negara lain, Mas? Jadi kalau siang harinya sama dengan Mekah, maka akan mengalami fenomena yang sama. Artinya ketika misalnya ada di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, itu kan masih mungkin mengalami masa yang sama ketika matahari di atas Ka'bah itu siang harinya, wilayah ini juga siang hari. Nah, beda dengan di Indonesia bagian timur, ketika matahari berada di atas Ka'bah, itu di wilayah timur mataharinya sudah tenggelam. Artinya ini wilayahnya tidak hanya di Indonesia saja, tetapi yang mengalami siang yang sama dengan di Mekah akan mengalami fenomena yang sama. Selanjutnya Mas, ini hikmah dari fenomena ini apa Mas? Utamanya untuk umat Islam yang ada di Indonesia Mas. Ada beberapa hal. Yang pertama, kalau ini terkait dengan masalah sholat, ini kan kesempatan bagi umat Islam di wilayah-wilayah yang mengalami Rastul Qiblat atau istiwa Allah ini untuk mengecek ulang arah kiblatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kewajiban kita untuk sholat 5 waktu itu adalah salah satunya harus menghadap ke kiblat. Kemudian di Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia yang bermadzhab Syafi'i itu kita diharuskan menghadap ke Ainul Ka'bah atau ke Ka'bah secara tepat. Nah, dengan adanya fenomena Rastul Qiblah atau istiwa Allah matahari berada di atas Ka'bah ini, maka kita punya kesempatan yang sangat penting untuk ngecek arah kiblat musola, masjid, atau bahkan rumah kita, tempat yang kita pakai untuk sholat, apakah sudah benar-benar lurus ke arah Ka'bah atau tidak. Dan itu dengan cara yang sangat simpel,
semua orang bisa melakukannya. Karena kita tinggal menegakkan tongkat tegak lurus di tempat yang datar, maka pada jam itu, jam 16 lebih 18 waktu Indonesia bagian Barat, maka bayangan benda yang tegak lurus itu sudah akan mengarah ke kiblat. Hikmah yang lain, paling tidak kita mulai melek dengan ilmu falak atau astronomi. Artinya kita punya perhatian juga bahwasanya kita punya keilmuan yang terkait dengan ilmu falak, ilmu astronomi, kita perhatikan kembali ada literasi tentang ilmu falak, bahwasanya perhatian kita terhadap masalah ibadah tidak semata-mata terkait dengan ibadahnya, tetapi terhadap sainsnya juga yang terkait dengan itu juga penting untuk dipelajari. Nah, ini sebagai literasi kita bersama. Kemudian yang terakhir hikmahnya, ya ini kan untuk persatuan. Jadi kiblat kita semuanya umat Islam diharapkan untuk bersatu sebagaimana kita menyatukan diri ketika sholat menghadap ke kiblat, maka kita umat Islam harus bersatu. Nah, ini beberapa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Nih, ini Mas terkait dengan tanggapan Masmu sendiri. Terkait dengan, kan masih ada Mas masyarakat, ya khususnya bukan masyarakat Jawa saja, mungkin masyarakat di Indonesia bagian lain, ketika ada fenomena alam Mas, ini dikaitkan dengan sesuatu peristiwa besar, kemudian akan terjadi sesuatu dan lain sebagainya. Ini tanggapan Masmu sendiri seperti apa nih Mas? Seperti apa nih Mas? Oh iya, jadi ini yang penting untuk kita perhatikan bersama. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sudah mengajarkan kepada kita bahwa terkait dengan fenomena alam, astronomi itu tidak mengaitkannya dengan persoalan yang tidak rasional. Nah, jadi termasuk peristiwa A'udhab ini peristiwa yang normal saja, secara alamiah sunnatullahnya berjalan setiap tahun seperti ini. Yang penting dipakai adalah hikmahnya yang kita ambil. Sama dengan ketika Rasulullah misalnya terjadi gerhana. Terjadi gerhana matahari, kalau dulu kan banyak mitos-mitos yang terkait dengan masalah gerhana. Tapi Rasulullah kemudian mengajarkan kepada kita bahwa itu sunnatullah, ayat-ayat Allah tidak terkait dengan persoalan yang rasional, justru itu bagian dari bagaimana kita berpikir secara rasional. Nah, yang penting kita pakai hal ini untuk menyempurnakan ibadah kita. Jadi supaya syarat untuk menghadap kiblat itu terpenuhi sebagai kita seorang muslim bermadzhab Syafi'i di Indonesia, itu betul-betul kita menghadap ke arah kiblat yang benar, tidak melenceng, kemudian kita punya literasi yang tentang ilmu astronomi, ilmu falak, sains gitu, bagian dari penyempurnaan ibadah kita. Sebenarnya momen ini sangat banyak untuk bisa dimanfaatkan ya Mas, termasuk mulai belajar ilmu falak, kemudian memperbaiki kiblat dan mempersatukan umat Islam dalam satu kiblat gitu, ngoten ya Mas. Betul, ini Mas betul, yang terakhir Mas, harapan dan mungkin juga ada himbauan Mas terkait dengan fenomena ini untuk masyarakat di Indonesia Mas, khususnya kaum muslimin dan muslimat di Indonesia. Ini ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan masalah ibadah. Jadi fenomena ini mari kita manfaatkan bersama-sama untuk menyempurnakan sholat kita. Jadi tata cara sholatnya kita sudah belajar. Sekarang untuk masalah kiblat yang menjadi syarat dalam sholat kita perbaiki, dan tidak perlu gaduh dalam hal ini. Artinya jika kemudian kita menemukan ketika musola atau masjid yang kita lakukan pengukuran ulang ini misalnya ada melenceng dari kiblat yang sebenarnya, maka tidak harus merobohkan bangunannya misalnya, tidak harus merusak bangunannya, tetapi cukup kita luruskan softnya saja, kita sesuaikan dengan arah kiblat yang sebenarnya tanpa harus merobohkan bangunannya. Siap Mas. Jadi manfaatnya banyak sekali ya. Mungkin nanti bisa diterapkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia untuk membagi kiblat dan sekaligus untuk belajar ilmu falak ya Mas. Momentumnya sangat tepat ngaten Mas. Terima kasih Mas Muh Nasiruddin MAG. Ahli astronomi dan ilmu falak dari IAIN Surakarta. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim Mas.
Demikian tadi perbincangan kita mengenai dengan fenomena matahari di atas Ka'bah yang akan terjadi tanggal 27 dan 28 Mei 2020. Selamat berhari raya dan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.